Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi dengan Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kelanjutan cerita dari video yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Sekolah Pemakan Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Ed Grisela, dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau di @grisela. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekolah Pemakan Tumbal bagian kedua. Gak, Eli, Tasya pun mengejarnya secepat mungkin. Eli! Untung saja, sebelum Eli melompat, Tasya sudah menarik badan Eli sampai terjatuh kembali masuk ke dalam sekolah. Eli, Tasya mencoba menyadarkan Eli. Eli, ia mencoba mengguncang-guncangkan Eli yang tak sadarkan diri. Tasya, tiba-tiba Pak Wawan datang dan menghampiri keduanya. Kamu ngapain di sini? Pak, tadi Eli yang berjatuh. Astagfirullah. Pak Wawan mengelus-elus dada sembari beristighfar. Kenapa? Memangnya ada apa ini? Tasya pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Eli berhasil menyadarkan diri. Eli, lo ngapain sih tadi pengen loncat? Lo kenapa? Tanya Tasya setelah menyadari bahwa Eli sudah sadar. Loncat? Gue nggak loncat. Eli melihat sekitar kebingungan. Kok gue di sini? Apaan? Lu tadi pengen loncat ke sana? Hah? Orang tadi gue di UKS? Iya tadi. Cuma habis itu tiba-tiba lu tuh lari ke atas buat loncat. Lu mau jadi kayak Rara? Hah? Maksud lu apa sih? Sejak kapan gue pengen loncat? Mendengar perkataan Eli, Pak Wawan pun menemukan sedikit kejanggalan. Emangnya tadi kamu lagi ngapain, Li? Tanya Pak Wawan secara tiba-tiba. Aku tadi kan ke UKS, Pak. Tidur. Nah, habis itu pas mau balik ke kelas, aku ngelihat Vilo lari menabrak aku. Terus tiba-tiba aku pingsan. Tasya dan Pak Wawan pun langsung terheran-heran setelah mendengar perkataan Eli. Pingsan apanya? Kamu lari, Li? Enggak, gue inget banget kok. Si Vilo tuh nabrak gue dan gue langsung pingsan. Bangun-bangun malah gue ada di sini. Menyadari ada yang tidak beres, Pak Wawan pun langsung menyuruh Eli dan Tasya kembali ke kelas. Ya sudah, lain kali mending kalian jalannya bareng aja. Gak usah ada yang sendiri-sendiri lagi jalannya. Pesan beliau sebelum pergi meninggalkan keduanya. Satu tumbal gagal, berarti ambil yang selanjutnya. Makasih Pak. Tasya mengembalikan helm Gojek yang ia kenakan. Sama-sama dek. Bapak tersebut menghitung kembali uang yang Tasya beri. Uangnya pas ya? Iya Pak. Tasya pun beranjak pergi dan berjalan ke pintu gerbang sekolah. Lah, ini ada apaan sih? Rame banget. Ucap Tasya yang terkejut. Baru saja sampai sekolah, gerbang sudah dipenuhi oleh warga sekitar sekolah yang berdiri di depannya. Berjinjit pun sudah tidak berguna untuk melihat apa yang terjadi di dalam, karena warga-warga sekitar sudah mengelilingi sekolah. Ada apa sih ini? Seorang kakak kelas yang juga terjebak di depan gerbang bertanya. Gak tahu kak, aku baru sampai udah rame banget. Jelasnya. Tiba-tiba mobil ambulan datang. Warga-warga pun langsung dibubarkan untuk memberi jalan kepada mobil ambulan yang datang. Ini ada apaan sih? Kamu tadi gak lihat apa-apa? Tanya kakak kelas itu kembali. Semakin penasaran setelah melihat kedatangan ambulan. Aku gak bisa lihat apa-apa kak. Bu ini ada apa ya? Ia lanjut bertanya kepada salah satu warga. Ada pembunuhan kayaknya deh. Jawabnya yang lalu tiba-tiba memperlihatkan foto Pak Wawan yang badannya sudah terpisah-pisah. Astagfirullah, keduanya terkejut. Itu bukannya Pak Wawan? Bisiknya kepada Tasya. Iya kak, innalillahi. 10 menit setelahnya, para murid yang terjebak di depan pintu gerbang pun akhirnya diperbolehkan masuk. Tepatnya setelah Pak Wawan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kayak ada yang aneh, batin Tasya. Hari ini jam istirahat kembali dipakai kelas Tasya untuk berkumpul. Seperti biasa, mereka membuat lingkaran untuk kembali memecahkan teori tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Jadi menurut kalian, tentang kasus Pak Wawan tadi pagi itu gimana? Tanya sang ketua kelas mencoba membuka topik.
Makin hari makin aneh aja sih ini, balas Indra. Ini menurut gue ya, kalau misalnya udah sampai guru yang kena, seharusnya sekolah udah bertindak gak sih? Apalagi sebelumnya udah banyak korban. Semuanya mengangguk setuju. Kayaknya ini emang sengaja, atau enggak emang ajal deh. Tuh kan, udah gue bilang, ada yang ngambil tumbal di sini. Ucap Vilo kembali berbicara. Lah, emang siapa? Kurang kerjaan banget ngambilnya anak sekolah. Semuanya berpikir dan masing-masing anak kembali menyampaikan pendapat mereka tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Tapi Li, soal lu yang kemarin kayaknya ada hubungannya deh. Bisik Tasya kepada Eli. Gak usah diumbar Sah, jawabnya. Kenapa? Kan siapa tahu malah ngasih clue. Gak usah. Kita dengerin aja dulu. Kalau udah pada kepepet, ceritain aja. Apa sih? Apa? Lagi-lagi Sandra bergabung secara tiba-tiba. Enggak, udah lulusan aja, ganggu. Usir Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para murid menjawab dengan serempak. Ada Pak Ipul, duduk. Ketua kelas pun langsung membubarkan lingkaran dan menyuruh semuanya untuk kembali duduk ke kursi masing-masing. Tiba-tiba saja Pak Saiful, sang kepala sekolah datang ke kelas 9A dengan sebuah senyum di wajahnya. Pagi, sapanya. Pagi Pak, jawab murid 9A. Tadi Bapak lihat kayaknya lagi pada diskusi sesuatu nih. Ia merapikan jamnya. Diskusiin apa ini? Lanjutnya bertanya. Enggak Pak, tadi cuma diskusiin tentang kasus Pak Wawan aja. Jawab sang ketua kelas. Oh, ia mengangguk-angguk. Soal kasus pembunuhan yang terjadi tidak usah khawatir. Ujarnya mencoba menenangkan suasana. Nanti biar saya yang urus, selebihnya hati-hati saja. Ia berpesan. Setelah itu, ia pun langsung beranjak keluar kelas dan lalu kembali mengelilingi sekolahan. Sandra tiba-tiba menyenggol Tasya. Apa sih? Tuh kan jadi kecoret aja. Ucapnya sedikit kesal. Gak jadi deh. Nyebelin lu. Tasya pun kembali menulis. Sumpah, jengkel banget. Batin Sandra. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Para murid-murid pun dihimbau untuk segera pulang. Li, ayo, ajak Tasya yang sudah siap pulang. Tunggu. Eli tiba-tiba menarik tangan Tasya. Ini gimana nih? Ucapnya panik. Kenapa? Ini kok tempat makan gua gak ada ya? Jawab Eli yang masih mencari tempat makannya di bawah meja. Ayo loh, hati-hati aja, ntar pulang dimarahin emak loh. Sahut Sandra. Lu bukannya bantuin malah gitu. Tasya tiba-tiba menarik Sandra. Cepet bantuin, perintahnya. Ketiganya pun langsung membantu Eli mencari tempat makannya. Mereka sudah mencarinya di mana-mana, di balik lemari, di balik meja, bahkan di kantin. Namun mereka tak kunjung menemukannya. Aduh, gimana dong? Ucap Eli gelisah. Yaudah deh, kalian pulang duluan. Gue cari lagi aja. Tapi emangnya gak apa-apa? Tanya Tasya ragu-ragu. Gak, udah lu pulang aja dulu. Ojeknya udah nungguin loh, kasihan. Gue aja yang nemenin. Ucap Sandra. Gak deh, gue ikut. Lah, itu gojek lu. Udah nungguin. Gue gak percaya kalau Eli sama lu. Mendengar itu pun Eli langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Sandra hanya menghela nafas pasrah. Sumpah Li, ini udah jam 5 loh. Sandra menunjuk ke arah jam dinding sekolah. Ya udah deh, kita pulang aja. Ajak Eli yang sudah mulai lelah mencari. Brek! Ya Allah, keduanya terkejut. Baru saja ingin turun ke lantai 2, tiba-tiba mereka mendengar suara benturan yang sangat keras. Sumpah, itu apaan? Bisik Eli panik. Gak tahu. Sandra menatap Eli. Mau lihat? Ayo. Lanjutnya menarik tangan Eli maju. Gak usah. Eli menarik Sandra kembali. Udah kita turun aja. Gak apa-apa, ayo. Sandra menarik tangan Eli kembali. Gak ngapain coba? Seret. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang menyeret sesuatu dari atas. Jangan-jangan. Keduanya terdiam.
mencoba mendengarkan suara aneh yang berasal dari atas. Seret, seret. Suara itu terus terdengar, sampai tiba-tiba suara tersebut terdengar dari atas tangga. Udah, ayo cepet kita turun, ajak Ellie yang sudah ketakutan. Psst, Sandra menahan Ellie. Bentar, ada yang ngomong, bisiknya. Keduanya terdiam untuk sementara, sampai tiba-tiba terdengar suara lelaki yang berasal dari atas. Kamu bantu saya bawa ini, ucapnya yang lalu terdengar melempar sesuatu. Jangan biarin ada murid yang tahu, lanjutnya. Seret, seret. Suara itu pun terdengar kembali, kali ini menuruni tangga. Udah, cepat kita turun. Ellie menarik tangan Sandra secara paksa. Mereka menuruni anak tangga sepelan mungkin, sampai-sampai tidak menimbulkan suara. Untungnya orang yang berada di atas tidak menyadari keberadaan mereka yang membuat mereka bisa turun dengan selamat. Li, tadi lo denger kan? Ucap Sandra sesampainya mereka di depan gerbang sekolah. Iya, lu gak nyadar, itu kan suaranya kepala sekolah. Keesokan paginya, kelas pun langsung menjadi gaduh dengan rumor yang Sandra katakan. Demi apa lu, Ndra? Terus yang lu lihat apaan? Ucap salah satu murid yang mengelilingi Sandra. Ya gue gak tahu, tapi yang pasti itu suara kepsek. Ia membalas santai. Lu jangan fitnah dulu deh. Ya enggak lah, gue kan cuma ngasih tahu doang. Emang gue bilang kalau pelakunya kepsek? Ia membantah. Yang bilang pelakunya kepsek kan itu si Vilo. Tuduhnya. Lo gue bukan nuduh ya. Gue kan cuma menyambungkan ceritanya sama teori pesugihan gue. Tapi agak mungkin gak sih? Soalnya kepala sekolah harusnya bertindak kalau ada kasus yang sampai memakan korban begini. Tapi selama ini gak pernah tuh dipanggil polisi buat nyelesain kasus ini. Ucap salah satu perempuan yang membela teori Vilo. Hah? Ucap Tasya kebingungan. Baru saja memasuki kelas, ia sudah disambut oleh penghuni-penghuni kelas lain yang entah mengapa berkumpul di 9A dan mengelilingi mejanya. Ini ada apaan sih? Tasya bertanya kepada Nadia yang sedang santai membaca buku. Gak tahu tuh, kata si Sandra orang yang numbalin murid sekolah kita tuh kepsek kita sendiri. Ia menjawab. Hah? Serius lu? Gak tahu, tanya aja sama Sandra. Ucapnya yang lalu menunjuk ke arah Sandra dengan dagu. Gimana gua bisa ke sana? Sedangkan itu rame banget yang ngalangin. Udah, dorong aja santai. Gila, parah lu. Tasya kembali melihat ke arah kerumunan orang-orang itu. Emang sejak kapan rumornya? Kok belum apa-apa udah rame banget? Tasya bertanya kembali. Gue juga gak tahu. Tapi emang menurut lu gimana? Nadia menaruh bukunya sejenak, lalu melihat ke arah Tasya. Kalau menurut gue sih gak bener. Cuma ya gak tahu juga. Emangnya lu tahu dari mana gak bener? Nadia menghela nafas, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kemarin gue tuh masih ngeliat kepsek kita tuh lagi sholat. Ya cuma gak tahu juga. Gue sih gak mau suzon, jadi gue gak mau ikut-ikutan. Tapi menurut gue, orang yang ngelakuin sesuatu yang munafik, apalagi sampai pesugihan, gak mungkin masih mau sholat. 5 hari berlalu, dan rumor tentang pesugihan yang dilakukan Pak Saiful masih terus menyebar, dan masih terus dibicarakan. Rumor itu juga semakin kuat setelah Pak Saiful sama sekali tidak datang ke sekolah selama berhari-hari. Walaupun begitu, belum ada pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka setelah Pak Saiful tidak ada kabar. Dan seminggu setelah Pak Saiful tidak masuk sekolah, tiba-tiba saja mobil Pak Saiful ditemukan di parkiran sekolah dan bersambung. Oke, cerita kali ini berakhir di sini dulu ya, gengs, dan akan dilanjut ke part yang selanjutnya. Stay tune ya di channel Kisah Misteri ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Dan Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini dari awal. Tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.